Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ghairiha minal muamalati. Ini ataf di Kitab Ahkamil Buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Perkataan musannaf wa ghairiha minal muamalati ay wa ahkami ghairiha minal muamalati. Maksudnya dan beberapa hukum selain buyu dari beberapa muamalah. Jadi yang di kitab ini tidak hanya menjelaskan hukum-hukum jual beli, tetapi juga hukum-hukum selain jual beli dari transaksi-transaksi yang lainnya. Wa alam annahu yahtamilu annal murada biha at-tasarrufatu al-maliyatu al-waqi'atu bainasnaini fa aksara kasyirkati wal kirati wal ijarati. Ketahuilah bahwa memungkinkan bahwa yang diharapkan dengan muamalah di sini itu adalah tasarruf yang berupa harta yang terjadi antara dua orang atau lebih. Kasyarikati seperti syirkah atau syarikah dan kirot dan ijarah. Wa ala hadza fanahul iqrari wal ghasbi ziyadatun ala ma fit tarjamati wa hiya ghairu ma'ibatin. Menurut pendapat ini yang mengatakan bahwa ghairiha minal muamalat, dengan artian muamalat itu adalah tasarruf mal yang terjadi antara dua orang atau lebih, maka penempatan ikrar dan ghasab ini adalah tambahan atas judul yang ada di sini. Fanahul ikrar wal ghasbi ziyadatun ala ma fit tarjamah. Jadi tarjamah di sini itu judulnya Kitab Ahkamil Buyu' wa ghairiha minal muamalati. Kalau judulnya itu wa ghairiha minal muamalati, yang dimaksud muamalat itu adalah tasarruf maliyah yang terjadi antara dua orang atau lebih, maka penambahan ikrar dan ghasab, faslun ikrar nanti dan ghasab di dalam muamalah ini itu termasuk penambahan yang melebihi judul. Artinya ikrar dan ghasab ini tidak termasuk muamalah, tapi kenapa dimasukkan di dalam Kitab Ahkamil Buyu' wa ghairiha minal muamalat? Maka ini namanya ziyadah alama fit tarjamah, tambahan atas judul. Wa hiya ghairu ma'ibatin, dan ini tidak termasuk cacat. Karena apa? Pembuatan judul kemudian materinya itu melebihi judul itu tidak termasuk aib. Yang termasuk aib itu ketika ada judulnya tetapi nggak ada yang dibahas, kurang dari apa yang dibahas dari judul itu. Contoh, membahas tentang muamalah tapi ternyata nggak ada akad kirot, akad ijarah, maka itu termasuk aib. Kalau di sini pembahasan muamalah tetapi ada faslun tambahan yaitu ikrar dan ghasab, maka itu tidak termasuk aib. Wa yahtamilu annal murada biha at-tasarrufatu al-muta'alliqatu bil mali mutlaqan. Dan memungkinkan juga yang dimaksud dengan muamalah di situ adalah tasarruf yang berhubungan dengan harta secara mutlak, baik dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Enggak harus dua orang, boleh dua orang ataupun lebih dari dua orang secara mutlak. Wa ala hadza fala ziyadata. Menurut pendapat ini maka tidak ada yang namanya tambahan, karena ghasab dan ikrar pun termasuk muamalah mal. Lakin fi itlaqil muamalah ala nahwil ikrar wal ghasbi bu'dun la yakhfa. Tetapi mengucapkan muamalah terhadap ikrar dan ghasab ini bu'dun, jauh dari kebenaran yang nyata, la yakhfa yang tidak samar, artinya yang jelas. Berarti yang lebih akrab adalah ihtimal yang pertama, yaitu muamalah artinya adalah tasarruf maliyah yang terjadi antara dua orang atau lebih, sehingga ikrar dan ghasab tersebut termasuk tambahan judul yang tidak tercela. Qauluhu kakirodin wa syarikatin bisa wa syirkatin bisa. Qauluhu kakirodin wa syirkatin ay wa wakalatin wa ijaratin. Maksudnya wakalah dan ijarah juga masuk di antara muamalah ini, selain buyu'. Kama asyara ila dukhuli dzalika wa ghairihi bil kafi. Seperti halnya yang diisyarahkan oleh syareh terhadap masuknya wakalah dan ijarah dan selainnya dengan huruf jar kaf. Jadi ini termasuk pemberian, ini termasuk pencontohan dengan kaf huruf jar,
mencontohkan dengan kaf huruf jar itu memasukkan wakalah, ijarah dan selainnya, karena musonef mencontohkan dengan kaf. Adatnya di kitab itu ya, kalau mencontohkannya dengan kaf itu berarti contohnya terbatas. Jadi tidak hanya contohnya tidak terbatas ya, kalau kaf itu tidak terbatas hanya itu, tapi bisa juga yang lainnya masuk. Berbeda halnya dengan ba. Kalau pencontohan dengan huruf jar ba, maka itu terkhusus dengan hanya contoh-contoh atau misal-misal yang itu saja. Tapi kalau dengan kaf ini bisa memasukkan yang lainnya. Hanya perwakilan intinya yang ada di contoh yang ada di situ. Wa idkhalul ijarati fil ghair aula min idkhaliha fil buyu'i li'annahu al-mutabadiru min soni asy-syarihi haitsu akhrajaha min ta'rifil ba' al-ati. Memasukkan ijarah di dalam ghair, jadi ghairiha minal muamalah, itu lebih utama daripada memasukkan ijarah di dalam buyuk, karena itu yang gampang difaham dari yang dilakukan oleh syarih ketika syarih mengeluarkan ijarah dari ta'riful ba' yang akan datang. Jadi memasukkan ijarah di dalam ghairuha minal muamalat itu lebih baik, karena syarih nanti mengeluarkan ijarah dari ta'riful ba'. Jadi syarih kitab takrib yaitu Fathul Qarib itu enggak memasukkan ijarah di dalam al-buyu. Khilafan lima sona'ahu al-muhasyi min idkhaliha fil buyu'i nadhron likauniha bai'a manafi' fil ma'na. Berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh muhasyi yaitu Imam Barmawi yang menyarai kitab takrib atau Fathul Qarib itu juga Imam Al-Barmawi. Kalau Imam Al-Barmawi itu berbeda pendapatnya dengan syarah ini, karena Imam Barmawi memasukkan ijarah di dalam buyuk karena melihat bahwa ijarah itu juga be', yaitu be' manafi', menjual manfaat. Secara makna ijarah itu adalah bai'ul manafi'. Wa alaihi jarah asy-syaikhu al-khatib haitsu ja'ala anwa al-buyu'i arba'atan wa zada 'ala salasati allati dzakaraha al-musannaf rabi'an qala wa huwa bai'ul manafi'i wa huwa al-ijaratu. Dan menurut pendapat ini yaitu Muhasyi, Imam Barmawi, Imam Khatib itu juga memasukkan ijarah sebagai be'. Haitsu ja'ala anwa'al buyu arba'atan. Jadi memasukkan ijarah sebagai be' dan macam-macam be' itu ada 4. Dan Imam Khatib menambahkan di dalam kitabnya, yaitu dalam hal ini Iqna ya, menambahkan macam-macam jual beli yang ada 3 itu menjadi 4. Wa huwa bai'ul manafi, yaitu bai'ul manafi'. Yang dimaksud bai'ul manafi' ini adalah ijarah. Jadi intinya kalau Imam Barmawi dan Syekh Khatib itu memasukkan bai'ul manafi' di dalam macam-macam buyuk, tetapi kalau di dalam syarah sini tidak memasukkan ijarah termasuk anwa'ul buyuk. Walakin yu'ayyidu ma qulna annaha la tusamma bai'an urfan ma'a annahu al-awfaqu bi kalamil musannifi wasyarih. Tetapi yang menguatkan apa yang saya ucapkan yaitu ijarah tidak termasuk be', bahwasanya ijarah tidak dinamakan be' secara uraf. Dan itu termasuk yang lebih mencocoki dengan kalamul musannaf wasyarih, karena musannaf enggak membagi be' menjadi 4, musannaf hanya membagi be' menjadi 3. Begitu pula pun syarih. Summa ra'aitu ba'dhum nadhara fi kalamil muhasyi fata'ammal. Kemudian saya melihat sebagian ulama yang melihat di dalam kalamul muhasyi, maka berangan-anganlah, berfikirlah. Kemudian sebagian ulama ada yang memandang kalamul muhasyi yaitu memasukkan ijarah di dalam macam-macam be'. Intinya kalau musannaf dan syarih itu tidak memasukkan ijarah di dalam macam-macam buyuk, tetapi memasukkan ijarah di ghairiha minal muamalat, itu lebih cocok dengan tujuannya. Maksud saya lebih berbeda ya. Maksudnya Imam musannaf dan syarih itu tidak memasukkan ijarah di dalam macam-macam buyuk, tetapi kalau Imam Barmawi, Muhasyi dan Syekh Khatib itu memasukkan ijarah di dalam macam-macam buyuk. Wallahu a'lam bishawab.